Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan rancangan pembelajaran Understanding by Design yang telah kami susun. Untuk anggota kelompok satu ini ada Asano Amala Zulkarnain dengan NIM akhir 008. Kemudian ada saya sendiri Aisyah Nur Kamila dengan NIM akhir 014 dan yang terakhir ada Fulan Febriani dengan NIM akhir 026. Untuk pembelajaran UBD yang kami rencanakan ini ada di materi kesetimbangan kimia, di mana untuk bagian pertama yang stage 1 dalam kerangka UBD ini menetapkan landasan utama pembelajaran yaitu desired result yang fokusnya itu pada pemahaman mendalam. Kemudian yang pertama ada established goals. Yang secara definisi ini adalah tujuan formal yang diambil dari standar kurikulum atau capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah. Untuk pada materi kesetimbangan ini, established goal-nya yaitu siswa mampu menjelaskan konsep kesetimbangan dinamis, tetapan kesetimbangan, baik itu KC dan KP, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pergeseran kesetimbangan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari atau industri. Kemudian yang kedua ada transfer, di mana transfer ini adalah tujuan jangka panjang, di mana kita ingin siswa mampu menggunakan pengetahuan yang mereka dapatkan secara mandiri dalam situasi baru di luar ruang kelas, bahkan setelah mereka lulus. Untuk transfer ini, diharapkan siswa akan mampu secara mandiri menggunakan pembelajarannya untuk menganalisis sistem yang sedang tidak stabil di alam, seperti perubahan ekosistem atau pH tubuh, dan memprediksi bagaimana sistem tersebut akan menyeimbangkan diri. Kemudian yang kedua adalah mengambil keputusan berbasis data dalam optimasi proses, misalnya bagaimana cara membuat produk itu maksimal dengan energi yang minimal. Kemudian yang ketiga ada meaning yang terdiri dari dua bagian yaitu understanding dan essential questions, di mana untuk understandingnya ini siswa akan memahami bahwa kesetimbangan kimia itu dinamis bukan statis atau molekul tetap bereaksi meski secara kasat mata tidak terlihat perubahan. Kemudian yang kedua adalah sistem kimia akan selalu merespon gangguan untuk mencapai kondisi kesetimbangan yang baru, dan yang terakhir adalah nilai tetapan kesetimbangan atau K adalah angka yang menunjukkan seberapa efisien suatu reaksi itu menghasilkan produk. Kemudian untuk essential questions yang pertama, kapan sebuah proses dikatakan setimbang, apakah benar-benar tidak ada perubahan lagi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memaksa alam untuk memberikan hasil atau produk yang lebih banyak dari yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah apa yang terjadi jika sistem kesetimbangan dalam tubuh kita seperti oksigen dalam darah terganggu. Kemudian yang terakhir adalah acquisition of knowledge and skill, dan hal ini adalah fondasi yang harus dikuasai siswa supaya mereka itu bisa mencapai pemahaman dan transfer yang tadi telah saya sampaikan. Untuk knowledge-nya sendiri, yang pertama adalah definisi reaksi reversible dan irreversible, kemudian syarat-syarat terjadinya kesetimbangan, rumus tetapan kesetimbangan atau KC dan KP, serta faktor pergeseran baik itu suhu, konsentrasi, tekanan, dan volume. Untuk skills-nya, siswa akan mahir dalam mengolah data mentah hasil eksperimen, menggunakan alat hitung untuk menentukan nilai konstanta kesetimbangan, dan yang kedua adalah memprediksi arah pergeseran kesetimbangan jika diberikan sebuah gangguan, dan yang terakhir adalah mendesain langkah-langkah investigasi untuk menguji pengaruh variabel tertentu, baik itu suhu atau konsentrasi terhadap posisi kesetimbangan suatu sistem. Baik, untuk selanjutnya ada stage 2 yaitu evidence, di mana di stage 2 ini terdiri dari kode. Nah, kode ini ada, yang pertama itu ada all transfer goals yang terdiri dari transfer satu dan transfer 2 yang tadi sudah disampaikan pada stage satu. Dan juga ada all meaning goals yang terdiri dari understanding satu, understanding 2, dan understanding 3. Dimana untuk evaluating
kriterianya itu di bawah satu mampu menjelaskan bahwa kesetimbangan kimia merupakan keadaan dinamis, bukan keadaan berhenti. Yang kedua, mampu menggunakan data konsentrasi, tekanan, suhu, nilai konstanta, dan Q untuk menentukan kondisi sistem. Yang ketiga, mampu memprediksi arah reaksi berdasarkan hubungan Q dan K. Yang keempat, mampu menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi, tekanan atau volume dan suhu menggunakan asas Lisa-Tellier. Yang kelima, mampu menyusun keputusan atau rekomendasi berbasis data dengan mempertimbangkan hasil produk, energi, biaya, dan keamanan. Yang keenam, mampu menyampaikan argumen secara logis, ilmiah, berbasis bukti, dan mudah dipahami. Sedangkan untuk performantasnya ini diharapkan peserta didik menunjukkan pemahaman konsep kesetimbangan kimia melalui melalui tugas kinerja berikut. Yang pertama, tugas kinerja utama rekomendasi optimasi sistem kesetimbangan, di mana peserta didik berperan sebagai tim analisis atau konsultan kimia yang diminta memberikan rekomendasi terhadap suatu proses kesetimbangan, misalnya reaksi sistem amonia atau sistem reaksi lain yang relevan dengan industri. Kemudian peserta didik diberikan data berupa persamaan reaksi, konsentrasi atau tekanan, suhu, nilai K, nilai Q, serta informasi sederhana tentang energi, biaya, dan keamanan. Kemudian peserta didik diarahkan untuk A. Menentukan apakah sistem sudah setimbang atau belum berdasarkan hubungan Q dan K. Yang B. Memprediksi arah yang terjadi, kemudian menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi, tekanan atau volume, dan suhu terhadap posisi kesetimbangan. Kemudian yang D. Menyusun rekomendasi kondisi reaksi agar produk optimal dengan energi dan resiko yang lebih terkendali. Kemudian E menjelaskan alasan ilmiah menggunakan konsep kesetimbangan dinamis, nilai K, hubungan Q dan K, serta asas Lisa-Tellier. Kemudian yang kedua, produk kinerja, di mana peserta didik menghasilkan laporan singkat atau poster analisis yang memuat A. Analisis data Q dan K, B. Prediksi arah pergeseran kesetimbangan, C. Tabel dampak perubahan konsentrasi, tekanan atau volume, dan suhu, D. Rekomendasi kondisi reaksi, E. Alasan ilmiah berbasis bukti. Yang ketiga, presentasi dan revisi rekomendasi, di mana peserta didik mempresentasikan rekomendasi kelompok, menjawab pertanyaan dari kelompok lain, lalu merevisi hasil analisis berdasarkan masukan yang diterima. Kemudian kode yang selanjutnya itu ada all meaning goals dan all knowledge and skill goals, di mana memuat tentang knowledge 1, 2, 3, dan 4, serta skill 1, 2, 3 yang tadi sudah disesuaikan dengan stage yang ada di stage 1. Kemudian untuk evaluatif kriterianya itu ada yang pertama, mampu membedakan reaksi satu arah dan reaksi bolak-balik. Yang kedua, mampu menjelaskan syarat terjadinya kesetimbangan kimia. Yang ketiga, mampu menuliskan persamaan Kc dan Kp dengan tempat. Yang keempat, mampu menentukan zat yang dimasukkan dan tidak tetapan kesetimbangan. Yang kelima, mampu menghitung nilai Kc, Kp, dan Kc dari data sederhana. Yang keempat, mampu membandingkan nilai Q dan K untuk menentukan kondisi sistem dan arah reaksi. Yang ketujuh, mampu menjelaskan perubahan warna sebagai bukti adanya pergeseran kesetimbangan. Dan yang kedelapan, mampu menyusun jawaban menggunakan pola klaim, bukti, dan alasan secara runtut. Untuk other evidence, di mana peserta didik menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran melalui beberapa bukti tambahan berikut. Yang pertama, pre-assessment want to know learn, di mana peserta didik mengisi kolom K dan W untuk menunjukkan pengetahuan awal ingin balik dua arah, keadaan setimbang, serta penerapan kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari atau industri. Yang kedua, cek pemahaman pertemuan satu dengan peserta didik menunjukkan jawaban singkat. Nah, jawaban ini digunakan untuk menilai pemahaman awal tentang kesetimbangan dinamis. Yang ketiga, latihan Kc dan Kp pada pertemuan 2. Peserta didik menyusun persamaan Kc dan Kp dari beberapa reaksi homogen dan heterogen. Peserta didik juga menghitung Kc dari data sederhana serta menunjukkan makna nilai K besar dan K kecil.
Kemudian untuk yang keempat, latihan hubungan Q dan K pada pertemuan 3, di mana peserta didik menghitung QC, membandingkannya dengan KC, lalu menunjukkan arah reaksi. Nah, nanti jawaban ini dinilai dari ketetapan perhitungan dan alasan ilmiah. Kemudian analisis kasus pertemuan 4. Peserta didik menganalisis kasus penambahan reaksi, pengurangan produk, pengecilan volume, dan perubahan suhu. Jawaban disusun menggunakan pola klaim, bukti, dan alasan. Yang keenam, eksperimen atau simulasi pergeseran warna. Peserta didik mengamati perubahan warna pada sistem kesetimbangan, misalnya Fe3+ dan SCN-min, yang kemudian nanti menjadi FeSCN2+. Peserta didik menjelaskan hubungan perubahan warna dengan arah pergeseran kesetimbangan. Yang ketujuh, tes tertulis individu. Peserta didik menggunakan soal uraian dan perhitungan tentang reaksi reversibel, kesetimbangan dinamis, KC, KP, K, serta pergeseran kesetimbangan. Dan yang kedelapan adalah refleksi akhir pembelajaran. Peserta didik menjawab pertanyaan bagaimana konsep kesetimbangan membantu manusia mengambil keputusan dalam industri kimia. Jawaban ini menjadi bukti kemampuan transfer konsep dan konteks nyata. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik, selanjutnya yaitu stage 3 atau learning plan yang merupakan rencana pembelajaran yang dirancang untuk menghubungkan tujuan pada stage 1 dengan bukti belajar pada stage 2. Pembelajaran ini nanti disusun dalam 5 pertemuan dengan masing-masing berdurasi 90 menit. Kemudian pada tahap yang pertama yaitu mengenai pre-assessment yang dilakukan satu kali sebelum pertemuan satu yang menggunakan strategi KWL, yaitu What I Know, kemudian What I Want to Know, dan What I Learned. Peserta didik mengisi kolom K untuk menunjukkan pengetahuan awal tentang reaksi kimia, reaksi bolak-balik, tanda panah dua arah, dan makna setimbang. Kemudian peserta didik juga mengisi kolom W untuk menuliskan hal-hal yang ingin mereka ketahui, misalnya mengapa reaksi tidak selalu menghasilkan produk secara sempurna, dan bagaimana suhu, tekanan, atau konsentrasi dapat mempengaruhi hasil reaksi. Kemudian untuk kolom L sendiri belum diisi pada awal pembelajaran, proses belajar berlangsung. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan 1, yaitu berfokus pada reaksi reversibel dan kesetimbangan kimia. Kode yang digunakan adalah A dan M karena peserta didik mulai memperoleh konsep dasar sekaligus membangun pemahaman bermakna. Guru menampilkan fenomena minuman bersoda yang tertutup dan dibuka. Kemudian fenomena ini nantinya digunakan untuk memantik pertanyaan mengapa gas dalam minuman bersoda tidak langsung hilang ketika botol masih tertutup. Kemudian peserta didik mengamati simulasi reaksi bolak-balik dan mendiskusikan reaksi maju, reaksi
bolak-balik, serta laju reaksi. Kemudian pemantauan dilakukan melalui jawaban singkat, yaitu dari pertanyaan kesetimbangan kimia bukan berarti reaksi berhenti karena bla 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 bla, nanti akan diisikan oleh siswanya. Kemudian progres monitoringnya pada pertemuan 1, guru memantau pemahaman melalui jawaban singkat peserta didik. Kemudian untuk pertemuan kedua, membahas mengenai tetapan kesetimbangan KC dan KP dengan durasi waktu 90 menit. Kode yang digunakan adalah A karena fokusnya pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar. Peserta didik sendiri akan belajar menuliskan persamaan KC dan KP, membedakan reaksi homogen dan heterogen, serta menentukan zat yang dimasukkan dan tidak dimasukkan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Kemudian, guru menekankan bahwa zat padat dan cair murni tidak dituliskan dalam persamaan K. Progres monitoring ini nanti dilakukan melalui latihan menulis KC dan KP, menghitung KC dan dari data sederhana, serta menjelaskan makna nilai K besar dan K kecil. Kemudian, pada pertemuan 3, membahas mengenai hubungan Q dan K serta arah reaksi. Kode yang digunakan adalah A dan M karena peserta didik sendiri tidak hanya menghitung Q, tetapi juga memaknai kondisi sistem berdasarkan pembanding Q dan K. Guru memberikan data konsentrasi awal suatu sistem yang belum seimbang, kemudian peserta didik akan menghitung QC-nya, membandingkannya dengan KC, lalu menentukan arah reaksi. Kemudian, guru menegaskan ketiga kemungkinan, yaitu Q lebih kecil dari K, Q sama dengan K, dan Q lebih besar dari K. Kemudian pemantauan dilakukan melalui soal berbasis data yang menilai ketepatan menghitung QC, pembanding Q dan K, serta menjelaskan arah reaksi secara logis. Kemudian untuk pertemuan keempat, yang berfokus pada pergeseran kesetimbangan dan asas Letelier, yaitu berdurasi 90 menit menggunakan kode M dan A karena peserta didik memaknai respon sistem ini terhadap gangguan sekaligus menggunakan konsep untuk menganalisis kasus. Kemudian guru menampilkan gambar, simulasi, atau fenomena perubahan warna pada sistem Fe3+ plus assignment bereaksi bolak-balik menjadi FeSCN2+. Kemudian peserta didik menganalisis kartu kasus seperti penambahan reaksi, pengurangan produk, pengecilan volume, dan perubahan suhu. Kemudian jawaban disusun menggunakan pola klaim, bukti, dan alasan agar peserta didik terbiasa menyampaikan argumen ilmiah secara runtut. Di sini nanti progres monitoringnya guru akan memantau melalui analisis kartu kasus tadi. Kemudian untuk pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 5, yaitu mengenai tugas kinerja dan presentasi, yaitu menggunakan kode T atau transfer, karena peserta didik nanti menerapkan seluruh konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah kontekstualnya. Peserta didik nanti menyusun rekomendasi kondisi reaksi berdasarkan data dan data tekanan, suhu, hasil produk, biaya, dan keamanan menurut kasus yang diangkat oleh kelompok masing-masing. Peserta didik nanti menyusun rekomendasi kondisi reaksinya berdasarkan tekanan, suhu, hasil produk, dan biaya, serta keamanan. Nanti produk yang dihasilkan berupa laporan singkat atau poster analisis atau PPT presentasi yang memuat analisis K dan Q, prediksi arah pergeseran, tabel dampak berdasarkan kondisi, rekomendasi kondisi reaksi, serta alasan ilmiah berbasis bukti. Kemudian refleksi akhir yang diarahkan nanti melalui pertanyaan bagaimana konsep kesetimbangan membantu manusia mengambil keputusan dalam industri kimia. Kemudian untuk progres monitoringnya sendiri, nanti guru memantau kemampuan transfer melalui produk kinerja yang berupa laporan singkat atau poster analisis ataupun PPT presentasi. Kemudian untuk makna kode sendiri yaitu A atau acquisition, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar seperti reaksi reversibel, syarat kesetimbangan, KC, KP, Q, K, dan faktor pergeseran kesetimbangan. Kemudian untuk kode M, yaitu bermakna
Pemahaman bermakna bahwa kesetimbangan bersifat dinamis, sistem respons gangguan, dan nilai K menunjukkan kecenderungan pembentukan produk. Kemudian untuk kode T, yaitu transfer atau kemampuan menggunakan konsep kesetimbangan untuk menyelesaikan masalah nyata dan mengambil keputusan berbasis data. Sekian untuk presentasi pada stage 3, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.